Tuhan, kami bersyukur, kami percaya waktumu adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Syukur bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan kami tahu Tuhan, bahwa segala sesuatu Kau jadikan baik atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau tetap pegang teguh Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami tetap teguh memegang Engkau Tuhan. Karena kami melihat Tuhan, sungguh pertolongan-Mu atas hidup kami itu nyata Tuhan. Dan kami mau menaikkan itu Tuhan. Kami mau pandang bahwa Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pertolongan Tuhan atas hidup kita. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, salam, salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Dia Tuhan Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi kita, memberkati kita, dan hari ini sebagaimana kita ada adalah karena kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita diberikan kekuatan untuk bisa melewati hari lepas hari, karena Dia adalah Allah yang sangat peduli pada kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, cerdik dan tulusnya domba. Kita buka dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16. Injil Matius 10 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberikan satu peringatan kepada murid-murid bahwa akan ada penganiayaan yang mereka akan alami, dan Tuhan Yesus memberikan solusi terhadap keadaan yang tentu yang membuat hati mereka tertekan karena penganiayaan itu.
Dan solusinya adalah hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Untuk bisa menghindari keadaan penganiayaan yang terjadi, maka Tuhan memberikan solusi tadi. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Kita tahu bahwa domba itu bukanlah binatang liar, tapi dia adalah binatang peliharaan. Dia adalah binatang yang tidak pandai membela diri. Kalau kita melihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12, jadi kalau ada musuh, serigala atau binatang liar lainnya yang menyerang, maka mereka akan tercerai-berai. Mereka akan diterkam dengan begitu mudah karena tidak punya kekuatan untuk membela diri. Itu dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-12. Dia juga dianggap butuh untuk ada penjaga dia. Dari Ayub ini kita bisa memperoleh gambaran orang pada waktu itu kalau memelihara domba, maka anjing-anjing itu dibutuhkan untuk menjaga mereka. Supaya paling tidak ada yang bisa mengusir dari binatang-binatang yang mencoba mengganggu. Sebab seperti tadi dikatakan bahwa domba itu adalah binatang yang sangat lemah, tidak bisa membela diri. Jadi butuh dijaga. Kemudian dikatakan dalam Yeskiel 34 ayat 16 sampai dengan 17, itu gambaran dari umat Tuhan yang digambarkan seperti domba. Aku membalut lukamu, gitu ya. Kemudian aku menjaga, kata Tuhan kepada umatnya, yang menunjukkan bahwa domba itu adalah binatang yang lemah, yang perlu perlindungan. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6, 53 ayat yang ke-6 dari Yesaya ini berkata, kita ini sesat seperti domba. Jadi domba itu adalah binatang yang tidak punya kepandaian untuk mengenali jalan yang sudah dijalani. Tidak seperti anjing, bahkan tidak seperti kucing. Kalau kucing kita buang, dia bisa kembali. Apalagi anjing. Jadi dia punya kepandaian untuk bisa mengenali jalan yang sudah dia tempuh dan kemudian dia bisa kembali. Tapi kalau domba tidak demikian. Dia akan mudah sesat. Dia akan mudah hilang dan tidak mengenali jalan itu. Tetapi ada kelebihan dari domba ini. Dalam Yohanes 10 ayat yang kelima, itu dikatakan bahwa dia mengenal suara dari tuannya. Yohanes 10 ayat yang kelima, saya bacakan buat Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Jadi domba itu mengenal suara tuannya. Inilah kelebihan dari domba, punya kelebihan di samping dari kelemahan-kelemahan yang dia punya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus menyadari bahwa domba itu punya kelemahan. Nah, kelemahan domba ini dianggap oleh Tuhan Yesus membahayakan dirinya. Jadi kita lihat ya, domba itu adalah gambaran dari murid-murid Tuhan. Atau kalau mau kita kembangkan, gambaran dari orang yang mengikut Tuhan Yesus. Gambaran dari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepolosan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, sama seperti kita mengikut Tuhan Yesus, itu digambarkan seperti domba. Domba yang punya kelemahan. Dan kelemahan itu kalau dibiarkan tanpa ada solusi, maka itu membahayakan diri kita. Tuhan tidak mau. Jadi konteks di dalam firman Tuhan tadi, yaitu Matius 10 ayat yang ke-16, kondisi yang membahayakan di dalam penganiayaan itu, Tuhan sudah memprediksikan
Tuhan sudah tahu bahwa bakal itu terjadi. Maka Tuhan memberikan warning kepada murid-murid pada saat itu, dan itu menjadi peringatan bagi kita. Ya. Dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik. Seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kalau kita lihat di sini, kelemahan dari domba itu membahayakan dirinya, tetapi solusinya dia harus cerdik seperti ular. Penekanan kita cerdik seperti ular. Tetapi itu kemudian diperjelas ya. Jadi cerdik seperti ular ini adalah kalimat utamanya. Cerdik seperti ular kemudian ditambahi dengan kalimat pelengkap, yaitu tulus seperti merpati. Jadi kalau kita melihat, kalau hanya cerdik seperti ular, tidak tulus, itu orang Kristen yang licik. Tapi kalau tidak ada kecerdikan, tulus seperti merpati, itu orang Kristen yang bodoh. Maka kedua hal ini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, harus menjadi bagian dalam kehidupan orang Kristen supaya bisa terhindar dari keadaan yang membahayakan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kata mengutus itu adalah dari bahasa aslinya itu apostelo. Apostelo itu memiliki arti to order to go to a place appoint. Jadi diutus, diperintahkan kepada seseorang untuk berada di satu tempat yang sudah ditentukan, yang sudah dijanjikan, yang sudah ditentukan. Dan ternyata dalam konteks ini, secara khusus tempat itu adalah satu tempat yang berbahaya karena di tengah-tengah serigala. Artinya depan, belakang, samping kanan, samping kiri dilingkari oleh serigala. Memang pada saat itu murid-murid berada dalam keadaan yang sangat genting. Setiap hari Rasul Paulus berkata, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, setiap hari kami hidup dalam maut, bahaya maut. Rasul Paulus cerdik seperti ular. Rasul Paulus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua bagian itu saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi kita pun juga demikian. Kita berada dalam satu tempat yang berbahaya. Kita melihat di dalam negara kita ini beberapa waktu yang lalu ada gereja yang dibom, ya. Nah itulah, ada yang meninggal, ada juga yang terluka. Kita harus cerdik gitu. Harus cerdik. Kita pun ada di tempat ini, bukan berarti tempat yang nyaman. Harus cerdik. Jadi kalau firman Tuhan ini harus relevan keadaan. Tidak mungkin firman Tuhan ini expired date gitu ya. Sudah tidak berlaku lagi bagi zaman kita sekarang. Sampai sekarang masih berlaku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, beberapa orang Kristen yang tinggal di daerah-daerah konflik seperti Suriah, Iran, kemudian di Timur Tengah sana ya, itu adalah mereka yang berada di dalam keadaan yang berbahaya. Seandainya mereka tetap dalam kelemahan seperti domba yang punya kelemahan, tidak bisa menjaga diri, kemudian tidak bisa punya kepandaian untuk membela diri, tetap begitu, dalam tanda petik hidup dalam kepolosan orang Kristen. Saya yakin Tuhan tidak mau itu. Kita dituntut oleh Tuhan supaya kita ini dalam keadaan yang membahayakan diri kita ini kita lolos. Supaya kita ini hidup, ya, ada masa di mana kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa memakai kesempatan ini menjadi kemuliaan Dia, bukan mati sia-sia.
Jadi supaya kita bisa meloloskan diri, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Keadaan ini berbahaya. Lalu kenapa Tuhan Yesus memakai kata serigala? Jadi cerdik seperti ular, saya mau menjelaskan terlebih dulu satu pengertian dari seorang penafsir yang bernama Wycliffe, ini komentari, itu dikatakan demikian. Cerdik seperti ular, lengkapnya adalah tulus seperti merpati, ditambahi dengan tulus seperti merpati. Itu adalah kecerdikan ular itu tidak lebih daripada kelicikannya. Dan ketulusan seekor merpati tidak lebih dari kelemahannya. Jadi kalau mau digabung, tetapi jika digabung maka kecerdikan ular akan menyelamatkan mereka dari bahaya, dan ketulusan merpati akan mencegah mereka dari cara berdosa untuk meloloskan diri dari bahaya itu. Itu makna dari perkataan Tuhan Yesus. Jadi kita cerdik, tetapi dalam kecerdikan itu yang kita pakai adalah kelicikan ular. Kelicikan ular, yang kita pakai itu kelicikan ular, kecerdikan ular itu, tetapi di dalamnya tidak mengandung unsur dosa. Nah kalau kita pisahkan, cerdik seperti ular tetapi tidak tulus seperti merpati, wah terlalu mudah kita untuk menemukan kehidupan orang-orang Kristen yang tahu akan hal ini. Cerdik seperti ular tapi tidak tulus seperti merpati. Dalam keadaan kesulitan ini, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana orang-orang, ya saya berbicara orang-orang Kristen saja ya, tapi tentu mudah sekali kita menjumpai begitu banyak orang yang meloloskan diri dari bahaya hidupnya ekonomi, kemudian dengan utang online, kemudian utang ke orang lain dan lain sebagainya. Cerdik dia, licik dia, tapi begitu giliran membayar, giliran dia harus mempertanggungjawabkan utang dia, wah dia bisa berkelit, dia bisa menghindar dan lain sebagainya. Menjadi satu pemandangan yang sudah biasa ketika dia datang, ya kalau orang itu datang utang, dia datang dalam keadaan yang sedih, menangis gitu ya, untuk menunjukkan ibah supaya orang itu ibah kepada dia dan akhirnya memberikan utangan. Tapi begitu dia giliran ditagih, jangankan air mata yang kita lihat, batang hidungnya saja tidak kita lihat. Kabar aja tidak pernah memberikan kabar. Sampai akhirnya orang yang punya utang itu bosan untuk menagih dia. Bahkan ada satu statement, satu pernyataan yang sering, yang ini umum ya, bahwa yang punya utang itu jauh lebih galak daripada yang punya uang. Ya, ditagih, muah, marah-marah dan lain sebagainya, padahal dia yang punya utang. Dia cerdik seperti ular, tapi tidak tulus seperti merpati. Dan kita alami hal itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana anak Tuhan tidak bertanggung jawab terhadap hidupnya karena dia cerdik seperti ular, tidak tulus seperti merpati. Dia memang bisa lolos dari bahaya ya, dia bisa memang lolos dari bahaya kesulitan ekonomi, tapi tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya apa yang terjadi? Larilah dia ke gereja, Pak saya punya masalah begini, ya, saya punya utang online begini, dan sekarang saya diteror, tolonglah. Ya akhirnya mau tidak mau, sebatas kemampuan, sebatas kewajaran kita bisa menolong dia. Tapi itulah saudaraku yang kasih Tuhan, bukti bahwa ada orang yang cerdik seperti ular tapi tidak tulus seperti merpati. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Jadi dua bagian ini menjadi bagian yang penting dan tidak bisa kita pisahkan. Tapi kalau kita ini adalah tulus seperti merpati, tapi tidak cerdik seperti ular, maka kita mudah sekali dibodohi. Mudah sekali dibodohi, karena kita tulus seperti merpati. Jadi orang Kristen jangan salahkan Tuhan ketika dia berada di dalam berbagai macam pencobaan.
Ketika dia berada di dalam berbagai macam pencobaan, maka dia berkata, Tuhan tolonglah, tolonglah. Dan seolah-olah Tuhan membiarkan dia dalam kesukaran itu. Padahal yang membuat kesukaran itu karena dia tulus seperti merpati. Tidak ditambahi dengan cerdik seperti ular. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, domba ini dikatakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Lukas 10 ayat yang ketiga, itu kata domba itu diberi tambahan anak domba. Jadi dalam Injil Matius 10 ayat 16 ini sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perkataan ini, aku mengutus kamu seperti domba, adalah mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, lebih lemah lagi. Tapi dalam kelemahan itu Tuhan ingin mengubah domba yang lemah itu menjadi domba yang cerdik. Nah, ini yang menjadi pelajaran hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku. Jadi domba yang lemah ini, domba yang tidak tahu apa-apa ini, ada orang yang mengatakan domba yang dungu gitu ya, karena tidak tahu. Kalau dibandingkan dengan anjing, memang anjing cerdik. Ya, tapi domba yang lemah ini, Tuhan minta menjadi domba yang cerdik dan domba yang tulus. Sehingga kenapa Tuhan menaruh kita ya di dalam keadaan yang berbahaya, dan Tuhan memberikan hendaklah kita cerdik seperti ular. Kita tahu gambaran ular itu sebenarnya demikian. Ya, kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-3. Rasul Paulus menuliskan ini karena jemaat di Korintus itu mudah sekali disesatkan. Dia meninggalkan kasih. Jadi hanya ada di dalam kitab Rasul Paulus kepada Korintus yang berbicara tentang kasih. Kasih itu lemah lembut dan lain sebagainya. Rasul Paulus juga menulis tentang karunia-karunia roh karena mereka itu adalah terpecah belah. Orang yang merasa rohani. Dan ada orang yang kemudian merasa tidak rohani karena tidak memiliki karunia roh, apalagi karunia roh berbahasa roh itu ya, berbahasa roh. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan hal itu. Jadi ini mudah sekali terpecah, mudah sekali tersesatkan. Sehingga Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga ini mengatakan demikian. Tetapi aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sebab seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Nah ini, Rasul Paulus tidak ingin jemaat di Korintus itu disesatkan. Jadi kalau kita melihat pikiran yang disesatkan, seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Itu dengan kelicikannya. Jadi ular punya kelicikan untuk memperdaya, untuk menyesatkan dan akhirnya diperdaya. Jadi kata disesatkan dan diperdayakan ini menggunakan satu bahasa yaitu bahasa aslinya itu eksapatao. Jadi eksapatao itu punya pengertian menipu atau menggoda dan akhirnya memperdaya. Kata memperdaya itu hilang kekuatan, hilang akal pikiran, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu diperdaya. Awalnya disesatkan, sampai ujungnya itu kemudian diperdaya. Jadi kemudian prosesnya disesatkan itu menipu, menggoda, dan akhirnya memperdaya, itu eksapatao. Aku takut kalau pikiran kamu itu diperdayakan, disesatkan, sampai akhirnya kamu tidak punya kekuatan apa-apa, dan akhirnya sesat hidup itu. Inilah kelicikan dari iblis. Inilah kelicikan dari ular. Ular gambaran dari setan, dari iblis itu. Jadi betapa hebatnya dia punya kelicikan itu. Licik itu cerdik ya. Kecerdikan itu. Begitu cerdik dia.
cerdik dalam hal dia melihat kesempatan, cerdik dalam hal dia memperdayakan strateginya. Dia pandai di situ. Nah, kepandaian kelicikan iblis inilah yang kemudian Tuhan Yesus pakai supaya orang-orang murid-murid Tuhan itu juga mengenakan kelicikan dari iblis ini, kepandaian iblis ini. Sehingga dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi kemudian diperlengkapi dengan tulus seperti merpati, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Kecerdikannya yang dipakai bukan berarti kita polos hidup gitu. Diperdaya orang ya nurut saja karena kita penuh dengan kasih, tidak kita punya pemikiran apa-apa ya udahlah gitu ya. Enggak, bukan demikian. Tuhan tidak mau. Tuhan Yesus enggak mau punya anak yang demikian. Tuhan mau kita memang seperti domba yang lemah, yang tidak bisa menjaga, tapi Tuhan ingin mengubah kelemahan ini menjadi domba yang cerdik dan tulus seperti merpati. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah hati Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita membaca dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16 tadi, itu kan sebenarnya hati Tuhan yang kita baca itu. Bahwa Tuhan menghendaki kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Jangan mudah ditipu, jangan mudah diperdaya, sampai akhirnya kemudian jangan mudah ditipu, jangan mudah digoda, sampai akhirnya kita tidak berdaya. Nah, prosesnya ini tentu tidak sekejap, tidak dalam jangka waktu yang pendek, saudaraku yang kasih Tuhan. Strategi ular atau iblis ini ketika menggoda itu perlahan-lahan sampai akhirnya tanpa sadar ternyata kita sudah menyimpang jauh. Sama seperti Hawa diperdaya oleh iblis itu, memang kalau kita membaca di dalam Alkitab itu kan hanya satu ayat, kemudian hanya sekejap gitu ya. Kemudian ular datang, kemudian dialog yang sangat singkat dan kemudian Hawa jatuh dalam dosa. Tapi sesungguhnya itu adalah rentang waktu yang begitu panjang. Hari pertama ketemu mungkin pakai salam, apa kabar, selamat pagi Hawa, gimana kabarmu? Ya, terus begitu kemudian Hawa memberikan respon, hari kedua ditambah lagi, hari ketiga tambah lagi, dan kita nggak tahu berapa pada masa itu kan memang belum masih berlaku hukum kekalan gitu ya. Kita nggak tahu berapa puluh tahun iblis itu menggoda sampai akhirnya hari itu jatuh dalam dosa. Nah, sama seperti kebanyakan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mudah digoyahkan itu kita nggak tahu jalan, kemudian jalan kita memberikan ruang gitu, memberikan sampai akhirnya tergoda dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau saya memakai bahasa mereka, akhirnya mereka murtad. Padahal murtad itu adalah dalam kekristenan, murtad itu tidak harus meninggalkan agama. Tapi saya bolehlah mengambil istilah mereka murtad artinya meninggalkan agama. Tapi sebenarnya kalau dalam kekristenan, kalau Bapak Ibu belajar di dalam Galatia itu kan, di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa murtad itu berbicara tentang kita meninggalkan Tuhan untuk jangka waktu yang lama tanpa kita meninggalkan agama kita. Tetap Kristen, tapi kita meninggalkan Tuhan, itu sudah cukup bagi kita disebut sebagai orang yang murtad. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, nah itulah yang terjadi. Kelicikan dari iblis ini. Jadi iblis itu adalah, kalau kita mau belajar ya, belajarlah sabar dari iblis. Iblis itu sabar. Untuk memperdaya itu sabar dia. Dia tekun sabar. Tapi dia tahu suatu hari nanti ini akan tidak berdaya. Sampai akhirnya Hawa diperdaya, itu artinya Hawa sudah tidak punya kekuatan lagi. Dan akhirnya kemudian melanggar perintah Tuhan. Jadi melanggar perintah Tuhan itu adalah sudah tidak mempercayai Allah lagi. Sudah hilang kepercayaannya kepada Tuhan.
Sebab Tuhan katakan, seluruh pohon ini, buah dari taman ini bebas kamu makan, hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Itu saja. Tapi ini menjadi celah bagi iblis untuk menggoda, untuk Hawa hilang kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Sampai akhirnya tidak berdaya. Tidak berdaya itu ya tidak punya kekuatan lagi, tidak punya strategi lagi. Kalau sudah masuk dalam eksapatau ini ya, di bagian akhir dari eksapatau ini, dari awal kan disesatkan kemudian sampai ujungnya diperdaya, ya udahlah amblas. Gagal udah. Karena nggak punya kekuatan lagi. Nah, Rasul Paulus mengingatkan dalam kondisi semacam itu, Rasul Paulus, supaya jemaat di Korintus itu jangan sampai mengalami keadaan disesatkan. Kalau disesatkan mungkin orang bisa berbalik ya. Orang kemudian sadar. Tapi kalau sampai diperdaya itu sudah kehilangan. Akhirnya nurut dia. Sama seperti Hawa. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat ya, Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah serigala. Jadi kata serigala itu dipakai oleh Tuhan, ya ada 2 kali pemakaian kata serigala itu. Ternyata menunjukkan itu nabi palsu. Jadi kita di tengah-tengah serigala memang ditempatkan Tuhan dalam satu kondisi yang berbahaya. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya ketika kita berada di dalam lingkungan di mana pengajaran sesat itu melingkupi kita. Siap untuk menyesatkan kita, tetapi kalau itu kita biarkan, kita masuk ke dalam tidak berdaya. Andai kata kita disesatkan dan kemudian kita menyadari keadaan itu, kita mudah berbalik. Keluar dari keadaan itu. Itulah sebabnya kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Mari coba kita lihat di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Dalam Injil Matius ini ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-20 saya akan bacakan. Hal pengajaran yang sesat. Perikopnya ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah seorang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, cerdas sekali ini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan terhadap seorang nabi palsu ini, walaupun dia mengenakan domba ya, menyamar, bajunya itu menyamar seperti domba, kulitnya itu seperti domba, tapi hatinya itu tetap serigala. Jadi Tuhan Yesus ingin menunjukkan keadaan itu, mana mungkin kita memperoleh buah anggur dari semak duri yang menghasilkan semak duri. Jadi kalau dia mengenakan kulit domba, itu kebaikan dia, kelembutan dia hanyalah sementara yang suatu saat akan kita tahu ternyata busuk. Ternyata jahat. Dari buahnya. Atau dari buah ara. Buah ara itu buah yang umum ada di Israel yang dimakan ya, itu buah ekonomis yang banyak dijual di pasar gitu ya. Rasanya manis, itu buah ara. Dapatkah buah ara ini kita ngambil buah ara dari rumput duri? Enggak ada. Rumput duri itu kan rumput yang tidak berguna. Enggak mungkin rumput yang tidak berguna, yang kering ini yang nanti akan dibakar, yang mengganggu, yang merugikan ini menghasilkan buah ara, enggak mungkin. Jadi seorang nabi palsu itu memang mengajarkan satu kebaikan gitu ya, itu domba. Tapi sesungguhnya ini perangkap yang tidak memberikan jaminan keselamatan. Kalau kita ikuti kita akan mati di situ. Apalagi nabi palsu ini yang digambarkan serigala itu, sesungguhnya dia itu serigala yang sangat buas gitu loh. Ini supaya kita sadar saja. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan,
perlu memperhatikan hal ini. Kita berada di dalam satu lingkungan pengajaran nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat. Jadi kita kembali kepada yang betul benar ini, yaitu firman Tuhan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan itu adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan segala sesuatu itu kemudian tinggal bersama-sama dengan kita. Itu pikiran orang yang tidak mengenal Tuhan dan kemudian menolak. Enggak mungkin deh Tuhan model begitu. Nah, Allah yang ditolak oleh mereka itu Allah yang kita percayai, Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita mengenal Dia. Masuk di akal karena Allah itu bisa berbuat segala sesuatu kok. Itu Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah yang Maha Kuasa itu mengosongkan diri, tinggal bersama-sama dengan kita, mengambil rupa dalam manusia, apa susahnya? Yang lebih susah itu kan sebenarnya manusia yang sangat sederhana mau menjadi Allah, itu susah, itu yang mustahil. Tapi kalau Allah yang Maha Kuasa itu menjadi manusia, sangat mungkin itu. Logika ini tidak bisa diterima oleh mereka yang memang tidak mengenal kebenaran. Tapi justru mereka mau menerima nabi-nabi palsu ini, mau menerima pengajaran ini. Ya, apalagi kemudian kita mendoakan nabi palsu itu yang kita percayai supaya mereka selamat. Untuk dia saja belum tentu selamat. Bagaimana mungkin dia menjamin keselamatan kita gitu. Lalu kenapa untuk itu seperti itu kita percayai? Dari buahnya kita tahu, gitu loh. Dari buahnya ini luar biasa ini. Dari buahnya kita tahu. Kalau kita membaca pada bagian akhir ayat yang ke-20 ya, dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka itu nabi-nabi palsu. Dari buahnya, dari cara hidupnya kamu mengenal mereka. Kalau hidupnya penuh dengan percabulan, kenapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mempercayai dia, dan begitu banyaklah saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, apalagi yang artis-artis yang terkenal itu kemudian secara terbuka memamerkan bahwa dirinya sudah bukan Kristen lagi. Itu orang yang sudah diberdaya, orang yang sudah tidak punya kekuatan lagi, akhirnya dia jatuh. Awalnya disesatkan, ditipu, menggoda, dan akhirnya diperdaya. Itu eksapatao, itu begitu cara kerjanya. Nah, itulah iblis, itulah serigala. Kita ada di tempat itu dikelilingi, kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi ketika kita menghadapi pengajaran-pengajaran yang begitu menyesatkan, harus cerdik gitu loh. Domba yang lemah itu Tuhan minta supaya berubah menjadi domba yang cerdik seperti ular. Ya, hebat sekali itu. Proses perubahan ini tentu tidak bisa dilakukan oleh domba yang lemah. Dia lemah kok. Bagaimana mungkin bisa menjadi domba yang cerdik? Kalau tidak ada yang memberikan kecerdikan. Dan yang membuat kecerdikan adalah firman Allah. Tuhan Allah yang Maha Besar itu, yang mau tinggal dalam hidup kita. Dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci Allah, di mana roh Allah yang Maha Besar itu tinggal. Ini. Roh Allah yang Maha Kuasa itu tinggal di dalam domba yang lemah itu, sehingga domba itu bisa menjadi domba yang cerdik seperti ular untuk menghindari serangan-serangan dari serigala yang menyesatkan itu. Yang firman Tuhan tadi dikatakan sangat buas. Kalau kita sudah tidak berdaya, artinya kita seperti Esau yang menjual hak kesulungan. Nah, kalau bagi kita, kalau Esau menjual hak kesulungan, kalau bagi kita jual hak keselamatan kita yang sudah kita peroleh. Kita jual hak keselamatan kita yang sudah kita peroleh dalam nama Tuhan Yesus. Kita ganti dengan yang lain. Betapa bodohnya kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan supaya kita berubah dari domba yang lemah menjadi domba yang cerdik seperti ular. Jadi kita pertajam hidup kita ini. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius 5, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang haus akan firman Tuhan. Haus. Ya, ini Bapak Ibu.
menjadi makanan kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi kita makan supaya kita sehat. Dengan tubuh yang sehat, otak kita cerdas. Dan ini seperti itu tadi, cerdik seperti ular, tapi kita punya ketulusan. Jadi ketika kita menanggapi pengajaran-pengajaran sesat, kita tidak menghakimi mereka, tidak mengutuk mereka. Kalau kita mengutuk mereka, kita cerdik tapi kita tidak tulus. Kecerdikan kita membawa kepada dosa. Kalau tanpa ketulusan, seperti merpati. Jadi kalau kita melihat di sini, betapa hebatnya Tuhan memberikan satu rumusan hidup kita ini. Kita berada di dalam satu lingkungan, ya, dalam satu lingkungan serigala, ajaran yang menyesatkan. Beberapa kali, saya harap Bapak Ibu tidak bosan mendengar suara saya yang berkata bahwa di luar Kristen akan ada mukjizat-mukjizat, di luar Kristen akan ada hal-hal yang begitu menarik yang bisa menggoda iman percaya kita. Ada orang Kristen yang tidak sembuh-sembuh, kemudian kita bisa nonton TV, ternyata mempergunakan, ternyata di luar Kristen banyak sekali kesembuhan-kesembuhan ilahi gitu ya. Yang akhirnya menggoda kita. Banyak-banyak mukjizat juga terjadi. Bagaimana hidup mereka diberkati, luar biasa, itu menggoda. Tapi kalau kita stay dalam Tuhan, kita tetap tinggal dalam Tuhan, kita tetap tinggal dalam Tuhan seperti pohon anggur, pokok anggur, dan kemudian kita ini carang-carangnya nempel terus ya. Artinya nempel terus, carang ini memperoleh makanan dari pokok anggur ini. Firman Tuhan inilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang menjadi kekuatan kita. Jadi kalau kita menyikapi penyesat-penyesat yang mau di media sosial, atau kalau kita berdiskusi, berdialog, ada orang yang bertanya, kan ada juga orang yang bertanya kepada saya ya. Selalu saya katakan begini, kamu ingin tahu atau ingin diskusi? Gitu. Kalau kamu ingin tahu, dengarkan saya tanpa berbantah. Kalau kamu ingin tahu, tapi kalau kamu ingin diskusi, kebenaran kamu dengan kebenaran saya akan diadu gitu. Itu diskusi. Nggak mungkin ketemu, yang ada pertengkaran. Saya sudah mengalami beberapa orang begitu. Bisa ada orang yang datang ke rumah, beberapa waktu yang lalu datang ke rumah saya, kemudian bertanya kepada saya, Pak, saya boleh tahu nggak tentang iman Kristen gitu. Kemudian saya tanya, kamu mau diskusi dengan saya atau mau ingin tahu tentang iman Kristen? Kalau kamu ingin tahu tentang iman Kristen, tolong letakkan dulu imanmu. Jadi jangan pakai imanmu. Itu. Kalau kamu pakai imanmu tidak akan ketemu. Akhirnya kemudian dia berkata, iya saya ingin tahu. Dan akhirnya dia tanya, kenapa Tuhan Yesus itu Allah, kenapa Tuhan imannya orang Kristen itu kenapa, dan masih banyak hal-hal yang kemudian saya jelaskan. Dan malam itu adalah malam yang nyaman buat kita berdua, karena orang itu datang yang nyaman. Tidak ada perdebatan yang seperti yang saya tadi katakan. Kalau diskusi, debat, saya nggak mau. Karena saya mempertemukan kebenaran saya dengan kebenaran kamu. Nah itu cerdik. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati tanpa berbuat dosa. Nah ini saudaraku yang kasih Tuhan. Kita harus waspada di dalam keadaan semacam ini ya. Jadi Tuhan ingin kita ini cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jangan dibalik ya. Jangan cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Tambah kacau lagi. Sebab merpati itu tidak mungkin cerdik, dan ular itu tidak mungkin tulus. Jadi Tuhan Yesus memberikan satu rumusan yang begitu indah. Yang kedua adalah serigala itu berbicara tentang Herodes. Jadi ada 2 kali Tuhan Yesus menyebut serigala untuk menunjukkan ya, metafora melambangkan, yang pertama adalah nabi palsu, yang kedua tentang seorang yang jahat. Kita buka di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Dari Injil Lukas 13 ini ayat 31 dikatakan demikian, ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi
dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Saya tidak menjelaskan bagian terakhir karena tidak ada waktu, tapi saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan julukan serigala kepada Herodes. Di dalam Alkitab itu ada beberapa nama Herodes ya. Jadi itu adalah nama seperti gelar. Kalau Bapak Ibu baca di dalam raja-raja Mesir itu selalu diberi gelar Firaun. Jadi Firaun zamannya Musa, dan kemudian zamannya Yosua, juga zamannya Yusuf juga ada Firaun. Itu orang yang berbeda. Itu adalah gelar, orangnya berbeda. Gelarnya adalah Raja Mesir bergelar Firaun. Begitu pula dengan Herodes, ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas gitu ya. Ada Herodes yang lain juga. Jadi Herodes ini adalah nama untuk menunjukkan gelar Raja Romawi. Raja Roma. Nah, Herodes ini menunjukkan nama raja yang bersifat pembunuh. Matius 2 ayat yang ke-16, pada waktu Tuhan Yesus lahir, ya, setelah itu kemudian datanglah orang Majus, tentu bukan pada waktu Tuhan Yesus masih bayi, ya, karena setelah dihitung-hitung, ini tentu Herodes ini kan pandai ya, dihitung-hitung berdasarkan waktunya, wah ini kelahiran Tuhan itu anak yang di bawah umur 2 tahun, jadi kira-kira jarak waktunya itu antara Tuhan Yesus sampai kepada orang Majus itu hampir 2 tahun. Jadi kemudian diperintahkan, bunuh semua anak yang umur 2 tahun ke bawah. Bunuh semua anak. Jadi Herodes ini adalah si pembunuh. Si pembunuh. Demikian juga dengan Matius 14 ayat yang ke-10. Ketika Herodes ini kemudian memenggal. Mari kita coba lihat dalam Injil Matius ini. Matius 14 ayat yang ke-10. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat yang ke-10 dikatakan, disuruhnyalah memenggal kepala Yohanes di penjara. Jadi ketika anaknya menari dan kemudian begitu indahnya, kemudian ditanya, apa yang kamu inginkan? Dan kemudian anak ini atas pengaruh ibunya, ya kemudian menjawab, aku ingin kepalanya Yohanes, dan kemudian kepala Yohanes ini dipenggal oleh Herodes. Oleh Herodes yang lain dengan Herodes yang tadi ya. Jadi itu adalah nama-nama. Demikian juga dengan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan yang kedua, Herodes ini membunuh Yakobus. Itu juga Herodes yang lain. Jadi yang perlu kita sampaikan di sini, yang perlu saya sampaikan adalah Herodes itu adalah serigala. Sampaikanlah kepada si serigala itu menunjuk Herodes. Artinya menunjuk pada satu karakter pembunuh. Jadi kita ini ditempatkan di tengah-tengah orang yang siap membunuh kita. Keadaan yang berbahaya. Jadi keadaan yang berbahaya. Kekristenan memang mengalami hal itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata, kamu cerdik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Loloskanlah dirimu dalam keadaan yang berbahaya itu dengan kecerdikan. Jangan seperti domba yang tidak berdaya. Tuhan tidak ingin kita mengalami keadaan semacam itu. Tuhan ingin supaya kita lolos. Tapi kita tidak berbuat dosa. Ya lolos saja. Dengan kepandaian itu. Nah pada masa-masa itu, kalau kita melihat sejarah jemaat mula-mula, murid-murid Tuhan pada saat itu sekitar tahun 35 sampai dengan tahun 75 gitu ya, tahun masa-masa itu, terlebih lagi ketika tahun 70 itu adalah Yerusalem dihancurkan. Jadi betul-betul masa kegelapan, sehingga pada saat itu orang, Tuhan Yesus katakan, kalau kamu ada di perangin-anginan, segera lari ke gunung. Kalau kamu ada di ladang, tinggalkan ladang, lari. Itu cerdik. Cerdik seperti ular, melarikan diri. Cerdik seperti ular. Jangan kita diam.
Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, begitu pula dengan masa-masa sulit ini. Jadi ini relevan kan, dalam masa-masa sulit ini orang Kristen jangan terus, Tuhan tolonglah kita, kemudian berdoa saja minta kepada Tuhan. Enggak, harus cerdik. Menggunakan kecerdikan ini, kita bisa berkreasi, kemudian kita bisa mengubah sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berguna dan kemudian menjualnya. Ada begitu banyak kreasi-kreasi yang bisa dikerjakan dalam keadaan masa sulit ini. Itu keadaan yang membahayakan. Keadaan membahayakan. Jadi bisa kita tarik di sini. Betapa Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau ini intinya itu sebenarnya kasih Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala, itu bukan berarti Tuhan kejam, tidak. Itu keadaan yang tidak bisa kita hindari. Tuhan mau di situ kita mempergunakan akal kita yang cerdik, tetapi kita tulus seperti merpati tanpa berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, banyak sekali penipuan-penipuan, ya, baik itu dagang, gara-gara kita ingin untung, kemudian kita mempergunakan keadaan itu, apalagi ada orang yang membutuhkan, karena dia membutuhkan maka kita naikkan harga seenak kita, karena orang lain membutuhkan, itu kita cerdik, tapi tidak tulus. Nah, dalam keadaan semacam ini, Tuhan ingin kita punya dua hal itu, yaitu kecerdikan dan ketulusan. Ketulusan dari Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang cerdik, menjadi orang Kristen yang betul-betul dapat dibanggakan oleh Tuhan. Bukan menjadi orang Kristen yang penuh dengan kelemahan dan kita tidak berdaya. Sampai akhirnya kita disesatkan dan kemudian tidak berdaya oleh iblis. Kita berada dalam satu situasi yang sangat berat memang, tapi bukan berarti kita bisa menjual iman percaya kita. Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan itu menjadi bagian kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian akhir dari ibadah ini kita akan satu di dalam doa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online, tapi kami merasakan kehadiran Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, amat sangat baik bagi kami. Engkau sudah memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar ya Bapa, kami akan hidup dalam keseharian kami, dengan aktivitas kami, dengan usaha pekerjaan kami, dan dengan pelayanan kami butuh jamahan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang dikasihi oleh Allah Bapa, dan persekutuan yang begitu hebat dengan kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi kita, membimbing kita, dan menguatkan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati dan melindungi kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, buat segala perlindungan dan berkat-berkat-Mu Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit, dari segala hal-hal yang jahat, tetapi pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku, sampai jumpa dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Dan terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu yang sudah diberikan, yang mendukung pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin.